Membandingkan diri sendiri dengan orang lain, bagaikan terjebak dalam ilusi semu, menimbulkan rasa minder, sehingga tidak berani berekspresi dan tumbuh krisis percaya diri. Apalagi di zaman sekarang, dengan gempuran flexing atau pamer di media sosial. Lantas bagaimana nasib anak-anak yang kehilangan orang tuanya? Ya, alhamdulillah hal kecil ini mungkin akan menjadi besar pengaruhnya untuk anak-anak kami khususnya dan juga dari Yayasan Al-Quwa untuk membuka dunia luarnya, memberikan bekal mereka tidak minder gitu dalam pergaulan-pergaulan yang lebih luas lagi nanti di masyarakat. Insya Allah mereka siap berinteraksi dan khususnya dengan santri Al-Quwa. Maaf nanti dengan ada lembaga-lembaga lain, insya Allah kita akan coba kerjasamakan ke depannya supaya ada semacam pembelajaran sosial untuk anak-anak semuanya, baik itu dari luar atau dari anak masih sendiri. Insya Allah. Hargai dirinya. Mengajak anak-anak lainnya untuk makan bersama, bermain dan belajar bersama teman-temannya di panti asuhan seperti mewarnai, kemudian bercerita atau storytelling dengan kita beri kesempatan untuk bercerita menggunakan bahasa Indonesia, bahasa asing, atau bahasa daerah guna saling menghargai satu sama lain. Makan bersama dilakukan 1 kali di jam makan siang untuk menambah keakraban seluruh anak. Namun, ketika bermain pun kita sediakan makanan ringan, misalnya coklat, es krim, dan aneka macam keripik gurih atau pedas agar setiap anak dari awal sudah merasakan tidak sungkan satu sama lain. Pengakuan dari teman-teman sebaya akan menentukan pembentukan gambaran pada diri mereka. Apabila seorang merasa diterima, disenangi, dan dihormati oleh temannya, ketika canda tawa terlihat dari seluruh anak, maka indikator pada tahap ini tercapai. Anak akan cenderung merasa percaya diri dan merasa terpacu untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Munculkan perasaan bahwa mereka dibutuhkan. Kelompokkanlah mereka dengan peserta didik lainnya tanpa diskriminasi apapun. Berikan kesempatan untuk mempunyai pengaruh besar dalam kelompoknya. Ajak setiap kelompok untuk membuat cerita fabel atau cerita fantasi yang akan ditampilkan di hadapan kelompok-kelompok lain. Memberi kesempatan seluruh anak untuk tampil akan memberikan motivasi bagi dirinya sendiri agar lebih percaya diri. Seseorang akan merasa bahagia apabila dibutuhkan oleh orang lain. Pemenuhan akan harga diri, penghargaan, penyesuaian diri yang baik merupakan hal penting dalam pembentukan rasa percaya diri. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka mereka akan merasa rendah diri. Menumbuhkan harga diri yang sehat akan berpengaruh positif terhadap perkembangan kepercayaan diri. Ciptakan pengalaman baik. Pengalaman baik yang dianggap berhasil membuat anak merasa yakin dengan kemampuannya, sehingga dapat memperkuat rasa percaya diri. Apresiasi setiap keberhasilan dalam proses pembelajaran mereka merupakan hal kecil yang akan berpengaruh besar terhadap kehidupan mereka selanjutnya. Pengalaman baik anak dari hal kecil berupa perubahan karakter pun perlu kita apresiasi. Rasa sukacita yang dirasakan anak ketika diapresiasi oleh guru akan membuat dirinya merasa termotivasi sehingga mencoba pengalaman-pengalaman baik lain. Tahap lanjutan ketika apresiasi pertama belum berpengaruh besar, maka kita sebagai guru jangan pernah menyerah,
Lakukanlah apresiasi secara terus-menerus, amati kelebihan setiap anak. Jadi gini Ustazah, ternyata sekarang aku sama teman-teman tuh lagi ada satu masalah. Oh gitu. Jadi kita tuh sekarang tuh suka mencar-mencar gitu loh Ustazah. Jadi kayak kita tuh kayak ngomongnya mah sekarang tuh kayak banyak circle gitu di angkatan Asna tuh. Jadi ada yang circle ini, ada yang circle ini. Jadi tuh kita tuh kadang suka gak bareng gitu Ustazah. Nah, kira-kira nih, kalau melihat kondisi-kondisi penyebabnya, menurut Teteh apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kan kita juga kan ada organisasi, mungkin kita bisa bikin program yang kayak si jalan kerjanya tuh bareng-bareng kayak kerja kelompok atau gimana gitu, biar mungkin bisa jadi kan kalau misalnya kerja kelompok pasti tuh ada satu masanya tuh kayak kita tukeran pendapat atau gimana, mungkin bisa jadi mungkin kayak gitu bisa mengurangi mungkin. Ya, kayak bisa program jadi. kayak gitu. Mbak, kira-kira kita pikirkan deh. Kira-kira kegiatan apa ya yang bisa membuat mereka itu bisa kayak mau menerima pendapat orang atau mau lebih menghargai kondisi orang lain yang berbeda gitu. Kalau kunjungan ke panti bisa nggak sih? Ya mungkin bisa bagus. Jadi kan kita bisa main bareng-bareng gitu. Iya. Kita bisa main di sana, ya kita juga bisa melihat kondisi di luar seperti apa gitu ya. Mungkin mereka juga bisa belajar bagaimana kondisi orang-orang selain mereka gitu kan ya. Iya. Bagus deh, nanti mungkin Teteh bisa ngobrol sama teman-teman ya, kayak gitu untuk merencanakan apa yang harus disiapkan untuk kita berkunjungan ke sana. Oke, jadi program itu bisa saja kalau Bisa misalnya. banget, bagus banget, keren. Oke, ya udah. Gitu ya. Mudah-mudahan dengan cara itu kondisi yang sekarang bisa tertelusuri. Udah kita aja saja. Terima kasih. Sama-sama.
Ini akan berlanjut, silaturahim kita ke panti juga akan berlanjut, mungkin dari panti di sana ke orang tua, dan juga kita akan terus berlanjut silaturahim ke panti. Mudah-mudahan kerjasama kita terus itu saja. Dengan kegiatan bersama di sini itu memberikan wawasan, memberikan kebahagiaan gitu ya untuk anak-anak. Alhamdulillah, program yang kami rencanakan telah terlaksana dengan baik. Adapun pembelajaran yang dapat kami ambil ialah belajar untuk saling menghargai, menjadi lebih bersyukur, menghargai waktu, belajar untuk bagaimana menghargai perbedaan pendapat, dan yang terakhir lebih menyayangi orang tua. Maka dari itu, agar hasil dari program ini dapat berkelanjutan, maka siswa harus bisa mengontrol dirinya agar interaksi dengan sesama dapat terjalin dengan baik. Selain itu, siswa harus bisa mendengarkan dan berbicara dengan santun agar tercipta suasana yang nyaman saat berinteraksi dengan teman.